Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freya Kalica Viandavix, NRP 50172411036 dari kelas ADDG-B. Pada video ini saya akan melakukan penerapan smoothing moving average dan filtering pada dua jenis data geofisika, yaitu data self potential atau SP dan data magnetotelluric MT menggunakan Python. Sebelum masuk ke proses coding, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai metode yang digunakan. Untuk moving average smoothing itu merupakan metode penghalusan data yang bekerja dengan menghitung rata-rata beberapa titik data yang berdekatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi fluktuasi acak atau noise sehingga pola utama dari data menjadi lebih mudah diamati. Berdasarkan penghalusan dipengaruhi oleh nilai window size. Semakin besar window size, maka hasil data akan semakin halus, tetapi data kecil pada data juga dapat ikut hilang. Selain smoothing, pada tugas ini juga digunakan filtering. Filtering merupakan proses pemisahan komponen sinyal berdasarkan frekuensinya. Metode ini banyak digunakan dalam pengolahan data geofisika untuk mempertahankan informasi yang dianggap penting dan mengurangi komponen yang tidak diinginkan. Pada filtering ini yang digunakan pada tugas ini terdiri dari 3 jenis, yaitu low pass filtering (LPF) yang berfungsi melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi, lalu high pass filter atau HPF yang berfungsi melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah, lalu ada band pass filter atau BPF yang hanya melewatkan rentang frekuensi tertentu dan meredam frekuensi di luar rentang tersebut. Nah, oke, sekarang saya akan memasukkan ke proses coding untuk menerapkan metode moving average pada data self potential atau SP. Lalu yang pertama saya lakukan itu mengimpor library yang dibutuhkan. Nah, lalu selanjutnya saya akan membaca data SP yang tersimpan dalam file Excel. Nah, lalu untuk data SP-nya itu ada di sini. Ini saya menggunakan yang line 7. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk membuka dan membaca file data SP pada line 7 ke dalam data frame pandas. Lalu kemudian saya mengambil kolom jarak dan nilai SP.
Nah, pada baris yang ini itu untuk mengambil kolom jarak pengukuran sebagai sumbu X, lalu baris selanjutnya ini itu digunakan untuk mengambil nilai self potensial sebagai data yang akan diolah. Oke, selanjutnya data SP disimpan ke variabel observasi. Nah, pada variabel ini itu merepresentasikan data SP hasil pengukuran lapangan yang masih mengandung variasi dan kemungkinan noise. Oke, setelah itu dilakukan plotting. Oke, habis itu saya coba running. Oke, sebentar ini kurang titik. Nah, pada gambar ini terlihat kurva SP hasil pengukuran lapangan terhadap jarak pengukuran. Nah, nilai SP ini mengalami fluktuasi dari sekitar 4 MV hingga minus 25 MV. Terlihat adanya penurunan yang cukup tajam pada jarak sekitar 85 sampai 95 meter yang mengindikasikan adanya anomali bawah permukaan. Namun, bentuk kurva masih cukup bergerigi sehingga pola regionalnya belum terlihat secara jelas. Oleh karena itu dilakukan proses smoothing menggunakan moving average. Nah, di sini. Oke, selanjutnya saya menerapkan moving average. Di sini window size-nya sama dengan 2, yang berarti setiap titik pada data itu akan dihitung berdasarkan rata-rata 2 titik yang berdekatan. Lalu kemudian proses smoothing dilakukan dengan perintah berikut. Nah, perintah ini tuh membuat jendela perhitungan bergerak sepanjang data, menghitung nilai rata-rata pada setiap jendela, kemudian mengubah hasilnya menjadi array numpy. Oke, selanjutnya plotting untuk hasil grafik moving average-nya.
Oke, selanjutnya saya akan coba untuk running. Nah, pada hasil smoothing dengan window size 2, bentuk kurva hasil smoothing masih sangat mirip dengan data asli. Hal ini menunjukkan bahwa proses penghalusan yang dilakukan masih relatif kecil sehingga sebagian besar detail lokal masih dipertahankan. Kelebihan dari window kecil adalah informasi detail masih terjaga dengan baik, namun kekurangannya adalah noise yang ada pada data juga masih cukup terlihat. Oke, selanjutnya untuk window size-nya saya akan memperbesar menjadi 3. Nah, di sini artinya setiap titik dihitung dari rata-rata 3 data yang berdekatan. Nah, untuk hasilnya di sini terlihat kurva menjadi lebih halus dibandingkan dengan window size 2. Fluktuasi kecil mulai berkurang, namun bentuk anomali utama masih tetap terjaga. Penurunan besar pada jarak sekitar 90 meter masih terlihat dengan jelas. Dibandingkan dengan window size 2, hasil ini memberikan keseimbangan yang lebih baik antara pengurangan noise dan pelestarian bentuk anomali. Oke, saya akan membuat kopiannya dulu agar nanti di akhir ini bisa dibuat perbandingan. Ini. Dan untuk yang Windows size 2 tadi, dan untuk Windows size 3. Nah, lalu saya akan mencoba untuk memperbesar Windows size-nya menjadi 5. Ini jadi 5. Nah, pada hasil ini kurva menjadi jauh lebih halus dibandingkan dua hasil sebelumnya. Sebagian besar fluktuasi kecil telah tereduksi sehingga tren umum dapat terlihat lebih jelas. Anomali negatif di sekitar jarak 90 meter masih dapat diamati, tetapi bentuknya menjadi lebih lebar dan tidak setajam data yang asli tadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar window size, maka smoothing yang dihasilkan juga semakin kuat. Nah, kalau dibandingkan ketiganya ini, nah di Windows size kedua ini menghasilkan smoothing yang paling ringan dan noise-nya ini tetap terjaga. Lalu Windows size 3 ini menghasilkan keseimbangan yang cukup baik antara pengurangan noise dan pelestarian bentuk anomalinya. Lalu untuk yang Windows size 5 ini menghasilkan kurva yang paling halus, namun beberapa detail lokal beberapa detail lokal itu mulai hilang akibat proses perataan yang lebih kuat. Nah, maka dari itu Windows size 3 ini itu dianggap sebagai pilihan yang paling optimal karena masih mempertahankan bentuk anomali utama sekaligus mengurangi fluktuasi yang tidak diperlukan. Oke, selanjutnya saya akan beralih dengan metode moving average dengan menggunakan data empty. Oke, secara umum proses yang dilakukan sama seperti pada data SP, perbedaannya terletak pada format data, jumlah sampel yang jauh lebih besar, serta sumbu yang digunakan. Pada data SP, sumbu horizontal berupa jarak, sedangkan pada data empty itu menggunakan waktu. Oke, langsung aja ke membaca data empty. Di sini sinyal itu sama dengan np dot
Nah, untuk data empty-nya itu ada di sini. Wait. Oke, di sini. Nah, ini untuk data empty-nya saya menggunakan yang TEY untuk 1 Hz scale dot. Ini saya copy paste. Nah, perintah ini digunakan untuk membaca file empty berformat DAT dan menyimpannya dalam variabel sinyal. Kemudian saya mendefinisikan parameter samplingnya. Nah, variabel fs ini itu merupakan untuk frekuensi samplingnya, sedangkan dt itu interval waktu antar sampelnya. Lalu untuk t sama dengan np arrange length sinyal kali dt ini, itu perintah untuk menghasilkan vektor waktu yang panjangnya sama dengan jumlah data empty-nya. Lalu untuk empty sama dengan data ini, itu merupakan data itu disimpan ke dalam variabel yang akan digunakan pada proses selanjutnya. Oke, selanjutnya proses ke plotting. Nah, pada gambar ini terlihat sinyal empty hasil pengukuran lapangan. Berbeda dengan data SP yang hanya terdiri dari beberapa titik pengamatan, data empty memiliki jumlah sampel yang sangat besar sehingga kurvanya tampak lebih rapat dan kompleks. Terlihat adanya tren kenaikan amplitudo pada bagian awal, kemudian sinyal mengalami fluktuasi naik turun hingga bagian akhir pengamatan. Selain tren utama, masih terlihat variasi lokal dan noise berfrekuensi tinggi yang menyebabkan kurva tampak bergerigi. Karena jumlah datanya sangat besar, maka nilai window yang digunakan untuk smoothing juga harus jauh lebih besar dibandingkan data SP. Oke, selanjutnya untuk moving average pada data MT itu seperti ini. Nah, di sini window size-nya akan jadi harus 2 kali lebih besar daripada data SP. Jadi di sini saya pertama menggunakan 2000. Nah, artinya di sini setiap titik hasil smoothing dihitung dari rata-rata 2000 sampel yang berdekatan. Ini ganti jadi empty underscore data rolling window size
Oke, selanjutnya plotting. Lalu saya akan coba running. Nah, pada hasil ini terlihat bahwa kurva merah sudah lebih halus dibandingkan data asli. Nah, namun sebagian besar bentuk sinyal utama masih dipertahankan dengan baik. Detail lokal masih terlihat dan tren regional data juga sudah mulai lebih jelas. Nilai Windows 2000 menghasilkan smoothing yang relatif ringan untuk ukuran data MT. Nah, selanjutnya saya akan mencoba window size-nya saya perbesar menjadi 4000. Oke. Nah, pada hasil ini kurva menjadi lebih halus dibandingkan dengan Windows size 2000. Nah, fluktuasi kecil semakin berkurang dan tren utama sinyal terlihat lebih jelas. Meskipun demikian, bentuk umum dari datanya ini masih dapat dipertahankan dengan baik. Dibandingkan dengan Windows size 2000, hasil ini memberikan pengurangan noise yang lebih efektif tanpa menghilangkan karakter utama sinyal. Lalu selanjutnya saya mencoba Windows size-nya ini menjadi 8000. Oke, saya coba running. Nah, pada hasil ini kurva menjadi sangat halus. Sebagian besar variasi lokal dan fluktuasi kecil telah menghilang, sehingga hanya tersisa tren umum atau tren regional dari sinyal MT-nya. Namun, akibat proses smoothing yang terlalu kuat, beberapa detail penting pada sinyal juga mulai tereduksi. Bentuk kurva menjadi lebih sederhana dibandingkan data aslinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Windows size yang terlalu besar dapat menyebabkan kehilangan informasi yang mungkin masih relevan untuk interpretasi geofisika. Nah, dari ketiga hasil yang sudah saya coba ini, Windows size 4000 dapat dianggap sebagai pilihan yang paling optimal untuk data MT ini karena mampu mengurangi noise dengan baik tanpa menghilangkan tren dan karakter utama sinyal. Oke, setelah proses smoothing menggunakan moving average selesai, selanjutnya saya akan masuk ke tahap filtering pada data SP menggunakan low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke proses filtering pada data self potential atau SP. Pertama saya akan mengimpor library yang diperlukan. Nah, selain library yang sudah digunakan sebelumnya, di sini saya menambahkan fungsi butter dan field dari SkyPy untuk membuat dan menerapkan filter Butterworth. Oke, selanjutnya saya membuat fungsi untuk menghitung sinyal to noise ratio atau SNR.
Nah, fungsi ini menghitung perbandingan antara energi sinyal dan energi noise dalam satuan desibel atau dB. Semakin besar nilai SNR, maka kualitas sinyal relatif terhadap noise semakin baik. Oke, selanjutnya saya membaca data SP yang akan diolah. Nah, di sini tadi menggunakan file yang di sini. Ini. Nah, perintah ini digunakan untuk membuka file SP pada line 7. Kemudian saya mengambil data jarak dan data SP. Variabel X ini berisi jarak pengukuran, sedangkan variabel sinyal berisi nilai self potensial yang akan dianalisis. Lalu selanjutnya menentukan sampling frekuensi. Variabel ini menunjukkan station spacing atau jarak antar titik pengukuran. Lalu saya menghitung frekuensi sampling spasial. Oke, lalu karena saya ingin menampilkan nilai DXFS dan frekuensi Nyquist-nya, maka saya akan print nilai dari hasil DXFS sama Nyquist-nya. Nah, frekuensi Nyquist ini merupakan frekuensi maksimum yang masih dapat direpresentasikan oleh data hasil sampling. Oke, selanjutnya saya memastikan bahwa data tersimpan dalam format numerik. Lalu untuk sebelum melakukan filtering,
saya perlu mengetahui distribusi frekuensi yang terkandung di dalam sinyal menggunakan phase Fourier transform atau FFT. Pertama, saya menentukan jumlah datanya. Kemudian saya menghitung transformasi Fourier-nya. Perintah ini itu digunakan untuk mengubah sinyal dari domain jarak menjadi domain frekuensi. Oke, selanjutnya saya akan menghitung nilai frekuensinya. Perintah ini menghasilkan sumbu frekuensi spasial. Kemudian saya menghitung amplitudo spektrumnya. Nah, karena spektrum FFT ini bersifat simetris, saya hanya mengambil frekuensi positifnya. Lalu saya akan memplotting untuk memunculkan grafik hasilnya. Oke, nah setelah itu didapatkan hasil grafik yang pertama yaitu original SB data itu sama seperti yang ada di moving average, lalu didapatkan FFT spektrum. Nah, pada grafik FFT ini terlihat bahwa amplitudo terbesar berada pada frekuensi spasial rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar energi sinyal SP berada pada komponen frekuensi rendah atau tren regional. Semakin ke kanan amplitudo semakin kecil sehingga kontribusi frekuensi tinggi relatif lebih lemah.
Berdasarkan spektrum ini, penggunaan low pass filter diperkirakan akan mampu mempertahankan sebagian besar informasi utama pada data. Oke, selanjutnya saya akan membuat fungsi butterworth filter. Oke, variable NIC ini menyatakan frekuensi Nyquist. Kemudian nilai cutoff dinormalisasi terhadap frekuensi Nyquist agar dapat digunakan oleh fungsi butterworth. Fungsi butter digunakan untuk membentuk filter, sedangkan field menerapkan filter maju dan mundur sehingga tidak terjadi pergeseran fase pada sinyal. Oke, selanjutnya saya akan menerapkan 3 jenis filter, yaitu low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Nah, low pass filter ini untuk mempertahankan frekuensi rendah, lalu HPF high pass filter ini untuk mempertahankan frekuensi tinggi, dan band pass filter ini untuk mempertahankan frekuensi yang berada di antara batas bawah dan batas atas yang ditentukan. Lalu selanjutnya noise untuk LPF, HPF, dan BPF ini. Nah, noise ini diperoleh dari selisih antara sinyal asli dan hasil filtering. Oke, selanjutnya menghitung
SNR-nya atau sinyal to noise ratio-nya. Nah, nilai SNR ini nantinya digunakan untuk membandingkan performa masing-masing filter. Oke, selanjutnya saya akan memplotting. Oke, lalu habis itu saya akan running. Nah, pada hasil Lopez filter terlihat bahwa kurva hasil filter hampir mengikuti bentuk sinyal aslinya. Anomali utama pada jarak sekitar 90 meter masih dipertahankan dengan sangat baik, sementara fluktuasi kecil mulai berkurang. Nilai SNR LPF juga merupakan yang paling tinggi dibandingkan filter lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar energi data SP memang berada pada frekuensi rendah. Lalu untuk high pass filter terlihat bentuk yang sangat berbeda dari data asli. Filter ini menghilangkan komponen frekuensi rendah sehingga hanya tersisa variasi cepat atau anomali lokal. Karena energi utama data SP berada pada frekuensi rendah, maka setelah dilakukan HPF, sebagian besar sinyal utama hilang. Sinyal SNR yang rendah menunjukkan bahwa komponen frekuensi tinggi memiliki energi yang jauh lebih kecil dibandingkan sinyal utamanya. Lalu untuk bandpass filter, itu hanya frekuensi yang berada dalam rentang tertentu yang dipertahankan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian tren regional telah berkurang, tetapi beberapa komponen anomali masih dapat diamati. BPF memberikan hasil yang berada di antara LPF dan HPF. Filter ini berguna apabila peneliti ingin memfokuskan analisis pada rentang frekuensi tertentu yang dianggap mewakili target geologi tertentu. Nah, karena energi dominan data SP berada pada frekuensi yang rendah, maka Lopez filter menjadi filter yang paling sesuai untuk data ini. Oke, selanjutnya saya akan menerapkan proses filtering yang sama pada data magnetotelluric atau MT, kemudian membandingkan karakteristik hasilnya dengan data SP. Oke, untuk yang filtering data MT, pertama saya akan membaca file data MT-nya. Oke. Sini. Nah, fs ini merupakan frekuensi sampling dan dt ini merupakan interval waktu
antar sampelnya. Kemudian untuk sumbu waktu, nah, perintah ini itu untuk menghasilkan data waktu dengan panjang yang sama seperti jumlah sampel empty. Lalu sama, saya akan meminta print tx, fs sama nyquist-nya. Nah, harusnya di sini muncul number of sampelnya, jadi di sini diambil 85.792 dengan frekuensinya 1 Hz dan nyquist-nya 0,5 Hz. Lalu menghitung SNR. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari hasil filteringnya. Lalu selanjutnya analisis FFT-nya. Nah, untuk yang FFT ini hingga ke filtering low pass, high pass, sama BPF itu hampir sama dengan SP, jadi saya akan langsung aja. Oke, lalu saya akan running. Oke, udah. Nah, pada grafik pertama ini terlihat sinyal MT asli dalam domain waktunya. Lalu ada untuk FFT spektrumnya itu amplitudo tertinggi berada sangat dekat dengan frekuensi 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa energi sinyal MT ini didominasi oleh komponen frekuensi rendah atau tren jangka panjang. Semakin ke kanan, amplitudo menurun dengan sangat cepat dan mendekati 0. Inilah alasan mengapa pada hasil filtering nanti LPF akan memberikan hasil yang sangat mirip dengan sinyal asli, sedangkan HPF dan BPF menghasilkan amplitudo yang jauh lebih kecil. Oke, selanjutnya untuk Butterworth filternya. Oke, kurang lebih sama ya sama data SP. Nah, fungsinya sama kayak yang di data SP, yaitu untuk membuat dan menerapkan filter Butterworth tanpa pergeseran fase. Nah, lalu untuk filtering pada LPF, HPF, dan BPF. Oke, saya akan running.
Pada hasil LPF terlihat bahwa kurva hasil filter hampir menumpuk dengan sinyal asli. Sini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar energi data MT memang berada pada frekuensi rendah. Nilai sinar LPF yang sangat tinggi memperkuat bahwa informasi utama sinyal berhasil dipertahankan. Lalu untuk yang high pass filter, itu terlihat amplitude hasil filter menjadi sangat kecil dan berada di sekitar garis 0. Hal ini terjadi karena hampir seluruh energi sinyal MT berada pada frekuensi rendah yang telah dihilangkan oleh HPF. Nah, yang tersisa itu hanyalah variasi frekuensi tinggi yang energinya relatif kecil. Nah, lalu nilai SNR yang negatif ini menunjukkan bahwa energi komponen yang lolos filter jauh lebih kecil dibandingkan energi yang dianggap sebagai noise. Lalu untuk yang bandpass filter, itu pada hasil PPF terlihat pola yang mirip dengan HPF, yaitu amplitudenya relatif kecil dibandingkan sinyal asli. Hal ini terjadi karena rentang frekuensi yang dipilih hanya mencakup sebagian kecil energi sinyal MT. Nah, sebagian besar komponen frekuensi rendah yang mendominasi data telah dibuang sehingga amplitude hasil filter menjadi lebih kecil. Lalu nilai SNR yang negatif juga menunjukkan bahwa energi yang tersisa setelah filtering relatif rendah. Nah, lalu untuk perbandingannya, maka hasil yang lebih konsisten dengan FFT yang sebelumnya menunjukkan bahwa energi utama data MT terkonsentrasi pada frekuensi rendah. Nah, dengan demikian, low pass filter ini merupakan filter yang paling efektif dalam mempertahankan informasi geofisika utama yang terkandung dalam sinyal. Nah, setelah melakukan smoothing menggunakan moving average dan filtering menggunakan low pass filter, high pass filter, serta band pass filter pada data SP dan MT, maka kedua hasil tersebut itu dapat dibandingkan. Secara umum, baik moving average maupun filtering memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi pengaruh noise dan membantu memperjelas pada pola utama pada data, namun keduanya bekerja dengan prinsip yang berbeda. Nah, pada moving average bekerja dengan melakukan perataan nilai data berdasarkan jumlah titik di sekitarnya. Metode ini bekerja langsung pada domain asli data, baik domain jarak maupun domain waktu, karena prinsipnya berupa perataan. Hasil yang diperoleh umumnya berupa kurva yang lebih halus tanpa memisahkan komponen frekuensi tertentu. Lalu sebaliknya, filtering bekerja berdasarkan kandungan frekuensi sinyal. Melalui bantuan FFT, kita dapat mengetahui distribusi frekuensi pada data, kemudian memilih frekuensi mana yang akan dipertahankan atau dihilangkan sesuai tujuan analisis. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode moving average dan filtering mampu mengurangi pengaruh noise serta membantu memperjelas pola utama pada data geofisika. Pada SP, hasil smoothing menunjukkan bahwa semakin besar nilai window size, maka kurva menjadi semakin halus. Dari beberapa pengujian yang dilakukan, window size 3 memberikan hasil yang paling seimbang karena mampu mengurangi fluktuasi kecil tanpa menghilangkan bentuk anomali utama. Pada proses filtering, hasil FFT menunjukkan bahwa energi sinyal didominasi oleh frekuensi rendah sehingga low pass filter menghasilkan performa terbaik dengan nilai SNR tertinggi dan bentuk sinyal yang paling mendekati data asli. Lalu pada data MT, pengaruh ukuran window size terlihat lebih jelas karena jumlah sampel yang jauh lebih besar. Hasil terbaik diperoleh pada window size 4000 karena mampu mengurangi noise sekaligus mempertahankan karakter utama sinyal. Hasil FFT juga menunjukkan bahwa energi sinyal MT terkonsentrasi pada frekuensi rendah. Oleh karena itu, low pass filter kembali menjadi metode filtering yang paling efektif, sedangkan high pass filter dan band pass filter menghasilkan amplitude yang lebih kecil karena sebagian besar energi sinyal berada pada frekuensi rendah yang telah tereduksi oleh filter tersebut. Nah, dari tugas ini saya memperoleh pemahaman bahwa proses pengolahan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam geofisika. Data lapangan yang diperoleh seringkali mengandung noise dan variasi yang dapat menyulitkan interpretasi. Dengan menggunakan teknik smoothing dan filtering, informasi yang berkaitan dengan kondisi bawah permukaan dapat terlihat lebih jelas sehingga proses interpretasi menjadi lebih akurat.
Selain itu, saya juga belajar bahwa pemilihan parameter pengolahan seperti ukuran window size pada moving average maupun nilai cut-off frekuensi pada filtering sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, parameter tersebut harus dipilih berdasarkan karakteristik data dan tujuan interpretasi yang ingin dicapai. Demikian proses penerapan smoothing moving average dan filtering pada data SP dan MT yang telah saya lakukan. Semoga hasil pengolahan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pengolahan sinyal dalam analisis data geofisika. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pengolahan data yang dilakukan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.